Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 SD IT Al-Uswah Magetan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai muatan IPA di tema 2 subtema 3, yaitu mengenai energi alternatif. Sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita tahu bahwa sumber energi itu ada dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Contohnya dari sumber energi tak terbarukan adalah minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Ini digunakan pada kehidupan kita sehari-hari, contohnya pada pembakaran yang menggunakan batu bara di pabrik-pabrik. Kemudian ada kendaraan yang menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Seperti yang kita tahu bahwa minyak bumi, gas alam, batu bara merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Selain itu, penggunaannya juga menyebabkan polusi seperti polusi udara. Lalu bagaimana? Maka kita harus menggunakan energi alternatif. Sebagai info, sebanyak 90% energi di Indonesia masih menggunakan energi yang berbahan fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan sisanya kurang dari 10% memanfaatkan sumber energi terbarukan. Energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam, yaitu yang jumlahnya tak terbatas, jangka waktu habisnya lama dan lebih ramah lingkungan. Contohnya dari energi sinar matahari, ada energi angin, energi panas bumi, energi air laut, dan juga energi dari tumbuh-tumbuhan. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama mengenai energi alternatif dari sinar matahari. Energi matahari adalah pancaran cahaya dan panas dari matahari yang dimanfaatkan dengan menggunakan berbagai teknologi. Di sini contohnya dengan menggunakan teknologi panel surya. Jadi di sini panel surya akan menangkap energi matahari dan akan digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di Indonesia antara lain PLTS Karangasem di Bali, PLTS Raijua, PLTS Nule, dan PLTS Solar Barat di NTT. Energi alternatif arus air. Energi air adalah memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Di sini, arus air akan digunakan untuk menggerakkan turbin dalam pembangkit listrik. Di Indonesia terdapat puluhan PLTA seperti PLTA Singkarak di Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTA Karangkates di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Energi alternatif angin. Energi angin atau bayu adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin. Sama seperti energi air tadi, energi angin akan digunakan untuk menggerakkan turbin dalam pembangkit listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan pada beberapa tempat. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga bayu di Samas, Bantul, Yogyakarta. Energi alternatif panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan yang berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Pembangkit listrik tenaga bumi yang dimiliki di Indonesia antara lain PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak di Jawa Barat, PLTP Dieng di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Energi alternatif arus laut. Di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah pemanfaatan energi gelombang laut atau ombak, yaitu energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Di gambar kedua adalah energi pasang surut air laut.
yaitu energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Sayangnya, sumber energi ini belum termanfaatkan, masih dalam tahap pengembangan. Padahal di Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber energi ini. Energi alternatif biomasa. Biomasa adalah energi terbarukan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk diantaranya yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikroba. Biomasa dapat diolah menjadi listrik atau dapat juga dipakai sebagai bahan bakar, baik secara langsung seperti briket atau diubah menjadi bahan bakar cair. Salah satu contohnya adalah pembangkit listrik biomasa dari limbah tebu. Cara memanfaatkan tebu adalah dengan menggunakan ampas sisa batang tebu yang sudah diproses. Batang tebu tersebut sudah tidak terpakai itu kemudian dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar yang bisa menggerakkan turbin pembangkit listrik. Berikutnya, mengenai energi alternatif biomasa, yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar yang dapat menggantikan bahan bakar utama yang berasal dari minyak bumi atau gas alam. Bahan bakar bio itu juga dibagi menjadi 3, yaitu biodiesel, bioetanol, dan biogas. Biodiesel digunakan untuk pengganti solar, pemanfaatan tanaman bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kedelai, dan kacang tanah. Kemudian bioetanol digunakan untuk pengganti bensin, yaitu dengan pemanfaatan singkong, ubi, jagung, dan sagu. Dan yang terakhir, biogas digunakan untuk pengganti gas alam, pemanfaatan gas metana dari kotoran hewan ternak. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihannya adalah dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Pada beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Kemudian, energi alternatif relatif ramah lingkungan. Namun kekurangannya adalah dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif. Kemudian, jumlah energi alternatif tertentu dipengaruhi oleh musim. Tugas ditulis di buku tulis, difoto, lalu dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Pada buku Bupena 4A halaman 124 di Ayo Berlatih nomor 1-5. Demikian materi energi alternatif yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.